Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir dan yang biasa hadir diberikan kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam kelapangan, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan taubatan nasuha. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya' wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah pada kita, terutama nikmatul Islam wal iman. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kasih sayang Allah yang terbesar kepada kita adalah kita dapat merasakan nikmatul Islam wal iman. Kalau kita dapat merasakan nikmatul Islam wal iman ini, itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kapan itu dapat kita rasakan? Manakala satu syaratnya. Ujar Rasulullah, iman dan Islam itu dapat kita rasakan manisnya manakala Rasulullah menyatakan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan merasakan manisnya iman seseorang bila ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya. Merasuk ke dalam jiwa, menempel di tulang dan darah kita, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai nabi kita, Islam sebagai agama kita. Nah, kalau kita ridha dengan itu, maka Rasulullah memastikan kita akan dapat merasakan manisnya iman ini. Maka ketika manisnya iman itu dapat kita rasakan, maka sujud terasa nikmat, menyebutkan Allah terasa manis, membaca Al-Quran terasa gurih gitu ya. Nah, selera seperti itu adalah selera ruh, selera hati, bukan selera pikiran dan bukan selera nafsu. Nah, kita dapat mendeteksi diri kita di mana sesungguhnya posisi kita dalam pandangan Allah. Nah, gitu dia sahabat sekalian. Manakala diri kita telah berhasil merasakan manisnya bacaan Al-Quran,
manisnya bacaan la ilaha illallah, manisnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita telah memulai rasa daripada rasa-rasa akhirat, dan itu takkan pernah hilang. Dia adalah kenikmatan abadi yang insya Allah akan sampai kita bawa ke alam kubur kita dan akan kita bawa pada hari kiamat nanti. Maka hari ini kita akan belajar pada surah Al-Infitar, At-Takwir, melanjutkan yang kemarin di ayat 19 ya, 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah laqaulu rasulin, sungguh ucapan Rasul yang mulia. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada nabi-nabi lain. Dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, inda dzil arsy, di sisi arsy, makin, dan yang mempunyai kedudukan, muta'in, yang ditaati, samma amin, sama di sana. Jadi Al-Quran itu ada bahasa summa. Kalau summa itu adalah kemudian, tapi kalau sama itu di sana. Sama amin, di sana, amin, amat sangat terpercaya. Wa ma sahibukum, dan tidak ada sahabatmu itu, yang dimaksud adalah Rasulullah, bimajnun, sebagai orang yang gila. Wa laqad ra'ahu, dan sungguh telah melihathu kepada Jibril. Siapa yang melihat Muhammad Rasulullah? Bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan dia Muhammad terhadap hal yang gaib bukanlah orang yang menyimpan sesuatu, bukanlah orang yang bakhil, dan bukan orang yang berkhianat. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan bukanlah Al-Quran itu biqauli syaitanir rajim, merupakan ucapan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, kemana aja kalian? Hebat adanya Allah ini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah menyampaikan tentang wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang untuk bernafas. Memang nafas artinya tanafas itu, diartikan menyingsing. Ketika demi waktu subuh apabila telah menyingsing, maksudnya adalah wasubhi idza tanaffas, nafasnya alam semesta itu kalau matahari keluar, ya, dia telah bernafas. Wasubhi idza tanaffas. Sebenarnya kita yang disinggung oleh Allah itu, jangan sampai kita tidur lebih dulu ayam kita bangun, kan begitu.
demi waktu subuh yang untuk bernafas. Jadi seseorang yang tidak bangun di waktu subuh seolah-olah dia tidak punya nafas. Orangnya berjalan punya nafas, tetapi jiwanya nggak ada nafasnya, sehingga tidak dapat merasakan manisnya Al-Quran tadi. Karena itu ayat selanjutnya adalah innahu laqawlu rasulin karim, bahwa nikmatnya Al-Quran itu dapat dirasakan bagi orang-orang yang ahli bangun pagi. Pagi itu kapan? Kalau dalam bahasa semesta, bahasa dunia, pagi itu kan di atas jam 12 ya kan? Jam 1 sudah bangun. Nah, orang-orang soleh ada yang bangun seperti misalnya Kiai Hamid itu bangunnya jam 1. Jam 1 sampai subuh itu udah nggak tidur. Bahkan dulu guru kita Kiai Hamid Pasuruan itu jadi diminta dikunci oleh santrinya ketika masuk ke dalam tempat ibadah, ke mihrab, tempat ibadah. Maka kuncinya tolong dikunci ya, nanti 2 jam kemudian kau buka gitu. Pernah suatu hari santrinya ketiduran sampai subuh, tapi Yai Hamid tetap bisa keluar bangunin anak santri yang lagi pegang kunci. Istiqomah seperti itu. Nah, kita nggak mampu segitu, jadi kurangi sedikit lah ya. Jam 4:30, ada setengah jam loh, dikurangi sedikit, beda berapa jam. Yang penting bisa tahajud. Nah, kalau bisa mandi sebelum subuh adalah obat yang paling mujarrab, obat yang paling luar biasa hebat. Yai Hamid menyatakan, barang siapa santriku yang kepingin tidak masuk rumah sakit, maka mandilah sebelum subuh. Ternyata itu ada di dalam Al-Quran. Cuman Yai Hamid kan tidak, kalau di dalam memberikan ceramah itu surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian, kan tidak. Santrinya lah yang menerjemahkannya gitu. Bahwa beliau menyampaikan sesuatu adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, cuman tidak menampakkan diri kealimannya gitu. Kalau Abdurrahman kan kadang-kadang surat sekian ayat sekian, buka seolah-olah paling alim saja. Nah, cuman kan kalau gitu kadang orang tak percaya masalahnya gitu. Tapi kalau Kiai Hamid kan ngomong sedikit dipercaya orang gitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan dirasakan innahu laqawlu rasulin karim. Jadi malaikat Jibril itu mempunyai 6 sifat dia. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril sebagai rasul. Jadi dia adalah rasul, jabatan orang malaikat yang terdekat, makhluk terdekat saat ini itu adalah ada empat makhluk dengan Allah itu: Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jadi kalau arti daripada Jabro, kemudian Syaraf, dan satunya adalah Mika. Mika itu artinya Abdullah ya, Mika, Jabro atau Jibro, dan satunya Saraf itu artinya hamba. Abdun sama dengan Abdun, dia bahasa Ibrani. Kemudian Il itu adalah Allah, Tuhan artinya. Jadi hamba Tuhan. Jadi sesungguhnya mereka adalah nama-nama yang sama gitu. Karena itu malaikatil muqarrabin itu adalah makhluk yang diberikan amanah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan mempunyai tugas masing-masing. Sementara malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, apa sekarang malaikat Jibril nganggur? Ya enggak toh. Masa sekarang malaikat Jibril nganggur? Ya enggak. Yang menyampaikan pemahaman kepada para ulama, menyampaikan kepada siapapun yang mau memahami Al-Quran, dia Jibril yang akan ngasih, akan turun kepada kita. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah akrab betul dengan Al-Quran, maka akan ditemui oleh malaikat Jibril. Lihat saja nanti. Nah, berdasarkan pengalaman lah. Nah, kalau tak pernah mengalami, nggak mungkin kita bilang seperti itu. Siapapun di antara kita yang betul-betul mau mempelajari Al-Quran, maka pasti akan didatangi oleh malaikat Jibril. Nggak, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kedua adalah sifatnya karim. Dia adalah orang yang mulia.
Orang yang mulia itu tak pernah menghina. Jadi ciri-ciri daripada orang yang mulia itu tidak pernah menghina. Selalu tepat dia. Kemuliaan malaikat Jibril itu terlihat pada yang dibawa. Yang dibawa itu adalah Al-Qur'anul Karim, sehingga dia mempunyai sifat karim, orang yang paling mulia. Bahkan bukan hanya itu, dzi quwwatin, yang ketiga, mempunyai satu kekuatan. Siapa yang membalik, menenggelamkan Qarun? Malaikat Jibril disuruh oleh Allah. Siapa yang membalik kaumnya Nabi Lut itu? Yang dibalik bawahnya menjadi atas, jadi dibalik gitu. Ternyata dalam tafsir itu diterangkan bahwa tanah yang ditempati oleh kaumnya Nabi Lut itu diangkat ke langit sama malaikat Jibril. Diangkat seret, lalu diginikan. Subhanallah, diangkat ke langit. Tetapi ngangkatnya ke langit itu tidak sampai 1 detik. Bagaimana caranya itu? Malaikat Jibril. Kalau besarnya jangan tanya. Malaikat Jibril itu mempunyai 600.000 sayap, memahami ribuan bahasa. Jadi jangan dikira Jibril kalau malaikat Jibril kan nggak ngerti bahasa kita. Siapa bilang? Memahami ribuan bahasa. Cuman kalau di dalam fikih kita sholat ya nggak boleh pakai bahasa masing-masing, harus bahasa Arab. Orang Madura misalnya mau takbir gitu, Allah Raja, mana bisa begitu. Orang Banjar, Allah Kanal. Ya nggak boleh, dasar sholatnya begitu. Kenapa? Ini adalah bahasa ahli surga. Jadi kalau pian tidak paham bahasa Arab, nggak bisa masuk surga. Bener ini, serius. Minimal takbir, minimal dalam sholat itu. Pian kalau sholat bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab kan? Bahasa Arab, ya itulah minimal tuh. Fatihah, tahiyat, takbir, itu wajib bisa. Nah kalau tidak ya berarti tak pernah sholat kan? Berarti kalau kayak gitu kan nggak bisa masuk surga. Gitu dia sahabat sekalian. Dzi quwwatin, jadi kekuatan malaikat Jibril itu luar biasa. Pernah suatu ketika setan itu mau menggoda Rasulullah ya, mau coba-coba goda Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada termasuk orang yang dijaga oleh Allah, maka setan itu dilempar sama jari-jari malaikat Jibril, lempar dari Mekah itu sampai ke India, lempar sedikit aja, sampai ke India. Maka sahabat sekalian, kita ceritakan tentang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sahabat sekalian memenuhi ufuk. Kalau dia dengan rupa asli, jadi ada dua makhluk Allah yang diberikan kekuatan dan kekuasaan untuk merubah dirinya apapun. Kalau malaikat yang bagus-bagus kayak burung, manusia yang soleh gitu ya, nggak ada malaikat ceritanya kemudian merubah dirinya jadi maling, nggak ada. Menjadi pencopet ya nggak ada. Ya, kalau yang buruk-buruk setan, jadi jin, setan itu bisa merubah dirinya menjadi maling, bisa. Jadi pencopet bisa, ular, serigala, kecoa, pokoknya yang buruk-buruk deh bisa. Jadi bisa jadi kalau ada kecoa menjatuhkan diri ke muka pian itu waktu tidur, itu bisa jadi bukan kecoa beneran, itu bisa jadi adalah setan yang menjatuhkan diri kepada kita. Makanya langsung diusir saja kalau ada kecoa lagi merambat di dinding itu, jangan tidur, usir dulu dia, usir dulu supaya tidak mengganggu diri kita. Makanya ada doa khusus tentang itu kan, tentang supaya aman dari hewan itu. Jadi malaikat Jibril dzi quwwatin, mempunyai kekuatan. Yang keempat, malaikat Jibril mempunyai sifat indadil arsy, mempunyai kedudukan yang tinggi. Makanya di dalam doakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalati arsyik wa rabba Muhammadin. Ini adalah doa yang luar biasa. Insya Allah siapapun
yang berdoa itu akan langsung diberikan oleh Allah bersama dengan mereka. Siapa sungguhnya? Di dalam hadis Rasulullah diterangkan adalah ahlul Quran. Al-mahiru fil Quran, orang yang mahir di dalam Al-Quran. Mahir apanya? Mahir mendengarkannya, mahir membacanya, mahir memahami, mahir mengamalkannya ya. Kalau untuk memahami barangkali perlu orang lain, tapi juga walaupun tidak begitu mahir di dalam mengamalkan, tapi sering mendengarkan pemahaman itu dan kemudian diajarkan. Ma'as safaratil kiramil barara, bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia. Siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Yang paling mulia. Artinya apa? Orang yang ahlul Quran akan bersama dengan mereka, dengan Nabi Musa, dengan para nabi, dan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Maka karena itu ahlul Quran bukan hanya yang menghafal, tetapi siapakah kriteria seseorang dikatakan ahlul Quran? Ya, mudah sebenarnya, enggak sulit. Harus hafal 30 juz? Oh enggak. Ahlul Quran itu adalah paling sedikit membaca 1 juz sehari, masuk dalam kategori ahlul Quran. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah 5 juz, 1 juz sehari masuk dalam kategori ahlul Quran. Nah, kalau pian mau masuk ke ahlul Quran, ya monggo silahkan. Syaratnya kan mudah. Maka sahabat sekalian, tapi kalau tidak biasa baca Quran, wah, baca 2 lembar bilang Pak Mul lebih apa? Lebih berat. Baca 2 lembar Quran tuh saya lebih enak lari 10 kali keliling lapangan katanya. Wah, ternyata begitu ya. Kalau orang baru belajar membaca Al-Quran, tetapi masih bisa kita kejar, masih bisa satu juz itu bisa kita ambil tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 ya juz 3, sampai tanggal 30 juz 30, 1 bulan hatam. Itu persyaratan daripada masuk dalam kategori ahlul Quran. Ini thariqah sahabat sekalian, ini thariqah umum. Thariqah umum yang luar biasa hebat. Thariqah umum tapi tol ini gitu loh. Kalau di Indonesia ada thariqah al-mu'tabarah, ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Naqsyabandiyah, ada thariqah apa saja banyak sekali. Ada thariqah Alawiyah dan lain sebagainya, maka thariqah yang paling utama adalah Al-Qur'an. Masuk itu dalam kategori. Jadi qiraatul Quran itu termasuk thariqah. Nah, kalau pian tidak mempunyai thariqah apa-apa, maka ambillah thariqah ini. Ini ada thariqah secara umum. 1 juz sehari paling sedikit itu sudah masuk dalam kategori ahlul Quran. Nah, kalau sudah ahlul Quran dapat semua naungan di hari kiamat, kemudian keistimewaan di dalam mendapatkan nanti di ahlul kubur. Nah, gitu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena itu Allah menyatakan innahu laqaulu rasulin karim. Hanya membaca. Sampai-sampai Imam Ahmad itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, membaca Al-Qur'an itu apa yang dapat mendekatkan diriku kepadamu yang paling cepat?" Ahmad membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin ya Allah, dengan paham atau dengan tidak paham? Bifahmin au bighairi fahmin, baik dengan paham maupun dengan tidak paham. Paham atau tidak paham, kita punya istiqomah 1 juz sehari, itu ada suatu pemberian yang luar biasa dari Allah ya. Dari Allah. Ada orang yang bercerita, seseorang bercerita, ketemu gitu ya, ketemu dengan kita lah gitu, bercerita. Nah, sampean orang mana gitu kan? Orang sini Pak, kalau bisa sampean ya jangan sampai lepas 1 juz Al-Quran. Enggak Pak,
Ya, enggehin aja ya kan. Nah, jangan lupa kalau bisa, saya nak sudah membuktikan. Saya sudah 40 tahun saya tidak lepas satu juz Al-Quran. 40 tahun. Maka Allah memberikan kekayaan. Anakku 9 katanya. 9 orang itu masing-masing satu itu mempunyai kebun sawit. Nah, orang awam kan gitu ceritanya ya. Bercerita hampir lebih dari 1000 semuanya. Jadi bukan hanya kaya, ada yang jadi dokter dengan punya kebun ribuan hektar begitu ya. Dia bercerita begitu. Mungkin Pak, insya Allah kita amalkan. Nah, saya bilang gitu pada mereka. Ya wajar, satu juz Al-Quran maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Dan Allah begitu, barang siapa yang ingin pahala dunia, man kana yuridu thawabad dunya. Di surat An-Nisa ayat 130 Allah sampaikan, man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa ingin pahala dunia. Pahala dunia itu apa? Ya pahala dunia ya rumah, ya mobil, ya kesejahteraan hidup, ya ketenangan, kan begitu itu pahala dunia. Maka ujar Allah, fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Kalau kita ingin dunia, jangan tinggalkan Allah. Dunia itu milik Allah, kok ninggalkan Allah? Aneh berarti kan. Nah, ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan tertipu dengan dunia. Mau kejar dunia, jangan tinggalkan Allah. Dapat dunia dan akhirat. Man kana yuridu thawab. Ini rumus dari Allah ini. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa di antara pian yang ingin kita dan anak-anak kita sejahtera, keadaannya masa depannya cemerlang, maka dekati Allah dengan sedekat-dekatnya. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, aduh, dunia tak dapat, akhirat kocar-kacir. Ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, makin indadil arsy makin. Malaikat Jibril mempunyai kedudukan di sisi Allah yang amat tinggi. Makin itu kedudukan. Jadi muta'in, yang makin tadi yang keempat ya, muta'in yang kelima. Muta'in diikuti. Jadi malaikat Jibril lah yang mengarahkan semua. Jadi semacam koordinator malaikat. Jadi direktur semesta itu sesungguhnya adalah malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat tuh kumpul gitu ya, ada jutaan. Karena bandingannya manusia dengan malaikat nggak ada apa-apanya. Manusia itu kan dijaga oleh 10, 100, 1000, ribuan atau bahkan 5000 per orang, dijaga oleh Allah mengutus malaikat. Jadi kita ini dijaga oleh malaikat, tergantung kepada kebaikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak malaikat yang menjaganya. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, bukan katanya, bukan, diterangkan di dalam Al-Quran. Dijaga oleh sampai 3000 malaikat, 5000 malaikat, atau bahkan 10.000 malaikat. Untuk apa? Untuk menghalangi setan masuk ke dalam diri kita. Berarti jumlah malaikat itu ya jauh lebih besar, bisa 10 kali lipat, ya bisa 100 kali lipat, mungkin bisa 1000 kali lipat daripada manusia yang menjaga semesta. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah muta'in thamma amin. Yang keenam adalah amin. Ya, kepercayaan Allah. Maknanya adalah sahabat sekalian, kalau kita betul-betul menjaga diri kita dengan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, ya diamalkan. Di samping kita, yang bisa kita lakukan nih adalah misalnya yang paling pendek, yang paling rendah lah, membaca Al-Quran 1 juz sehari. Kemudian ada waktu untuk mencari ilmu, untuk memahaminya itu, kemudian diamalkan. Maka
kita akan mendapatkan, paling tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seseorang menghafal Quran 30 juz, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan, setelah diajarkan tetap dihafal, dijaga, dan mengajak orang lain untuk dekat kepada Al-Quran, itu sudah nilai plus, sudah unlimited itu. Sudah unlimited, artinya sudah tak terbatas. Maka Allah akan berikan 6 kedudukan ini. Ya, diikuti, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, punya makam di sisi Allah, kemudian disebut-sebut oleh malaikat sebagai yud'a aziman fi malakutis samawat, yang terus menerus yud'a aziman. Yud'a aziman itu dipanggil dengan panggilan keagungan. Gitu dia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai orang yang mencintai Allah, dan sesungguhnya merekalah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dapat memberikan inspirasi di pagi ini untuk selalu dapat mencintai Al-Quranul Karim, dan semoga diri kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah dalam keadaan taubatan nasuha, dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, dan paling tidak kita dapat istiqomah untuk membaca 1 juz Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna min hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.